Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading satu minggu depan, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 19 sampai dengan 23 Desember 2022. Pilihan dari kami Saham TV Indonesia di video ini yang sudah kita filter, kita saring dari kurang lebih 700 perusahaan yang ada di pasar modal Indonesia. Kita pilih dan kita jadikan rekomendasi ada 3 macam saham pilihan dari kami. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita bahas sahamnya. Pilihan kita yang pertama adalah saham dengan kode emiten KEEN atau KEN, PT Kencana Energi Lestari Tbk. Untuk saham KEN pada hari ini tadi ditutup dengan harga 620, naiknya plus 15 basis poin, plus 2,48%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya sangat berada di bawah untuk saham KEN, RSI-nya juga bawah dan datar, untuk MACD-nya juga sangat di bawah. Dari ketiga indikator baik MACD, RSI dan stokastik, untuk saham dengan kode emiten KEEN ini diperkirakan layak dikoleksi dan dibeli secara bertahap dan menawar, karena ini masuk daerah area koleksi beli perkiraan dari kami. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk kecenderungan arah naiknya sudah terpatahkan untuk saham KEN ini, dan saham KEN ini mengalami kecenderungan arah turun, tetapi bisa digunakan untuk tujuan trading harian diperkirakan bagus, asalkan jangan dibuat untuk tujuan lama-lama atau bulanan. Kita gunakan untuk tujuan trading harian saja. Kita perbesar teman-teman. Secara candlestick pertahanan bagus untuk tujuan trading harian. SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 dan EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan lemah, SMA 90, EMA 90 pertahanan juga lemah. Secara Bollinger Band dan Middle Band pun pertahanan juga masih sangat lemah. Makanya kami tidak menyarankan untuk buat tujuan trading bulanan, alias jangan digunakan untuk trading lama-lama. Kita gunakan untuk harian saja. Kami perkirakan teman-teman, untuk saham dengan kode emiten KEN ini area koleksi membeli bertahap dan menawar, yaitu kalian bisa koleksi di harga 600 sampai dengan 570. Di ring harga jarak 600 sampai dengan 570 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten KEN perkiraan dari kami. Kalau teman-teman saham KEEN ini harganya turun di bawahnya 570, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Diperkirakan sangat berbahaya untuk KEN ini kalau sampai harganya turun di bawahnya 570, sehingga kita bisa meminimalisirnya dengan cara membatasi kerugian. Untuk kode dan target jualan saham KEN, kami perkirakan dari Saham TV Indonesia, dari indikator yang kita bahas ini tadi, dan candlestick dan beberapa basis-basis data yang kita kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham KEEN ini, kami perkirakan ring harga jualan KEN yaitu berada di 675 sampai dengan 690. Jadi di ring harga jarak antara 675 sampai dengan 690 itu adalah kode target jualan KEN perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang kedua pilihan dari Saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022 buat tujuan trading satu minggu depan hari Senin sampai Jumat. Pilihan kita yang kedua adalah saham dengan kode emiten PICO atau VICO, PT Pelangi Indah Kanindo Tbk. Untuk saham VICO ditutup dengan harga 250, naiknya plus 14 basis poin, plus 5,93%. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya.
Secara stokastik untuk saham Pico layak dikoleksi, sangat di bawah di dasarnya perkiraan dari kami. Secara MACD juga berada di bawah, diperkirakan layak dikoleksi. Jadi ketiga indikator baik MACD, RSI dan stokastik untuk saham PICO ini diperkirakan masih layak dikoleksi dan dibeli secara bertahap buat tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Ini pola saham Pico hampir sama dengan Ken tadi. Kecenderungan arah naiknya sudah terpatahkan. Saya kasih panah berwarna hijau itu, tekniknya hampir mirip dengan Ken. Jangan digunakan untuk trading bulanan, kita gunakan untuk harian saja karena ini masuk kategori radar trading harian. Karena kecenderungan arah naiknya sudah terpatahkan. Kalau digunakan untuk bulanan diperkirakan dikhawatirkan hanya naik sebentar lalu turun lagi. Kita perbesar teman-teman candlenya biar kelihatan indikator dan angka harga sahamnya juga. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan lemah, SMA 35 EMA 35 pertahanan lemah, SMA 90 EMA 90 pertahanan juga lemah. Secara Bollinger Band dan Middle Band pun pertahanan juga sangat lemah, sehingga jangan digunakan untuk lama-lama. Saham Pico ini kita gunakan untuk tujuan trading harian saja. Secara candlestick ini masih bagus, kita bisa koleksi. Untuk area koleksi membeli, menawar dan bertahap. Untuk saham Pico kalian bisa menawar di 245 sampai dengan 230. Di ring harga jarak 230 sampai dengan 245 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham PICO perkiraan dari kami saham TV Indonesia. Kalau teman-teman perkiraan dari saham TV Indonesia ini berbeda dengan Mr. Market, kalau sampai saham Pico sampai harganya turun di 230 ke bawah, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena sangat berbahaya kalau Pico ini 230 ke bawah untuk harganya. Diperkirakan akan turun-turun terus untuk tujuan trading harian kalau sampai harganya 230 ke bawah, sehingga kita bisa meminimalisir kerugian dengan cara membatasi kerugian. Untuk kode dan target jualan saham Pico kami perkirakan dari basis-basis data dan indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham Pico, dan berdasarkan candlesticknya sendiri kami perkirakan ring harga jualan Pico yaitu berada di 279 sampai dengan 285. Di ring harga jarak 279 sampai dengan 285 itu adalah kode target jualan Pico perkiraan dari kami saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir pilihan dari saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Pilihan kita yang terakhir adalah saham dengan kode emiten INKP PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Untuk INKP ditutup dengan harga 9.800, naiknya plus 100 basis poin plus 1,03%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya diperkirakan pertahanan masih kuat, RSI-nya kuat, MACD-nya untuk harian masih kuat, tetapi untuk bulanan sangat berbahaya. Kita gunakan untuk harian saja teman-teman, jangan disimpan untuk lama-lama untuk data sementara ini. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk INKP kecenderungan arah naiknya sangat bagus, belum terpatahkan sama sekali. Kalau sampai INKP ini terpatahkan yaitu di bawahnya SMA 90 dan EMA 90-nya. Antara candlestick dan EMA dan SMA 90 itu bersilangan, itu berarti akan kecenderungan arah naiknya itu terpatahkan. Tetapi di sini candlenya masih di atasnya SMA 90 dan EMA 90, artinya pertahanan masih bagus. Sangat berbahayanya kalau jangka panjangnya itu di sini teman-teman. Walaupun kecenderungan arah naik secara SMA 90 dan EMA 90 belum terpatahkan, tetapi MACD-nya itu mengarahnya ke bawah. Artinya ini pertahanan mulai sedikit melemah.
Artinya jangan digunakan untuk lama-lama terlebih dahulu. Candlesticknya naik, EMA SMA-nya sangat kuat, tetapi EMA CD-nya secara pelan-pelan kalau ditarik garis itu mengarahnya itu ke bawah. Artinya itu pertahanan mulai sedikit melemah. Kalau dalam dunia perang itu artinya ada beberapa prajurit yang sudah berkhianat atau ada beberapa prajurit yang sudah frustasi untuk menyerang balik, sehingga lawan kembali menyerang kita. Artinya banyak yang mulai jualan. Kalau di perumpamaannya di perang, kalau di saham artinya banyak yang sudah mulai sedikit jualan ini. Jadi jangan digunakan untuk lama-lama untuk INKP. Kita tarik ke atas. Secara candlestick pertahanan harian bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 bagus, SMA 35 EMA 35 bagus, SMA 90 EMA 90 juga bagus. Kekurangan berada di Bollinger Band-nya. Secara middle band juga bagus. Kami perkirakan teman-teman untuk INKP kalian bisa koleksi, membeli bertahap dan menawar saja. Area koleksi membeli yaitu 9.700 sampai dengan 9.500. Di ring harga jarak 9.500 sampai dengan 9.700 itu adalah area koleksi, membeli bertahap dan menawar untuk INKP. Kalau INKP harganya turun di bawahnya 9.500, tentu kalian bisa membatasi kerugian, karena diperkirakan sangat berbahaya untuk INKP kalau harganya 9.500 ke bawah. Untuk kode atau target jualan INKP kami perkirakan ring harga jualan INKP yaitu berada di 10.100 sampai dengan 10.200. Jadi di harga 10.100 sampai dengan 10.200 itu adalah kode target jualan INKP perkiraan dari kami Saham TV Indonesia buat tujuan trading harian. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TV Indonesia. Telah memberikan rekomendasi saham di video ini ada 3 macam saham. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah yang diberikan saham ini prospeknya sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya sama, karakternya sama, silahkan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Biasakan untuk membeli bertahap dan menawar teman-teman, dan selalu saya ingatkan tetaplah stay hungry and stay foolish, yaitu kita tetap merasa lapar dan tetap merasa bodoh. Karena orang yang merasa lapar, orang itu akan selalu semangat untuk berusaha. Kalau di saham kita lapar dengan ilmu, perumpamaannya itu kita lapar dengan ilmu saham, berarti kita akan berusaha terus untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dari trading saham. Dan jangan lupa kita harus selalu tetap stay foolish, yaitu merasa bodoh, karena orang yang merasa bodoh dia adalah orang yang semangat untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dan rendah hati. Kalau orang merasa pintar biasanya akan menjadi sombong. Kalau orang merasa bodoh biasanya akan lebih kecenderungan arah menjadi rendah hati. Jadi kita harus stay hungry and stay foolish. Begitu saja teman-teman, tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam Saham TV Indonesia.